Mungkin beberapa sudah ada yang kenal dengan Pak Andrian Paulin. Kalau tidak kenal, mungkin timnya Pak Andrian Paulin sudah banyak dikenal oleh teman-teman yang di sini ya. Ya, jadi Pak Andrian Paulin ini adalah CEO dari RRQ ya. Ya, tuh Pak Andrian Paulin. Biodatanya, Chris, bisa lengkapnya? Oh, bisa dong. Jadi Pak Andrian Paulin ini merupakan co-founder dan juga CEO dari tim Rex Regum Kion atau tim RRQ di bawah kepemimpinan Pak Andrian Paulin. Ya. Tim RRQ kini telah berhasil menjelma menjadi organisasi e-sport terbesar dan ternama di Indonesia. Jadi kita beruntung nih ya. Kenapa, Sir? Kita beruntung banget nih, Chris, kedatangan narasumber. Ya. Oke. Juga kerap dipanggil dengan Pak Ape, telah membawa RRQ memenangkan lebih dari 200 turnamen e-sport nasional maupun internasional. Sekarang RRQ telah memiliki 8 tim dari 6 divisi dengan lebih dari 40 atlet yang tergabung tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di Thailand. Mendapatkan master degree di jurusan Business Administration dari Universitas Gadjah Mada, beliau juga sukses membuka kolaborasi dengan Paris Saint-Germain, tim sepak bola raksasa dari Eropa, melalui pembentukan divisi PSG RRQ Mobile Legends pada MPL Season 3. Sebagai tim e-sport terbesar di Indonesia, RRQ juga menjadi tim dengan jumlah penonton terbanyak, sampai 1 juta viewers loh, dalam pertandingan di MPL Season ke-6. Oke, ya itu dia tadi biografi singkat Pak Andrian Paulin. Ya. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Pak, baik, kabar baik. Thank you Christopher, introduction-nya. Panjang banget. Ya, biar teman-teman juga tahu Pak. Ya, jadi kita di sini sharing session, ngobrol aja Pak ya, ngobrol santai tentang e-sport. Mungkin kan di sini kan banyak juga teman-teman suka main game gitu. Suka main gamenya, kenapa nggak kita ngobrol santai nih? Ya, jadi saya ditemenin Christopher, ditemenin juga Victoria. Oke. Untuk mulai, saya ngomongin ini dulu deh, e-sport dulu deh. Tentang e-sport. Apa sih sebenarnya e-sport itu, Pak? E-sports itu pada dasarnya permainan video games yang akhirnya mempunyai fitur kompetitif dan disandingkan dengan menjelma menjadi sebuah jenis olahraga baru. Singkatan dari e-sports itu kan electronic sports, jadi olahraga yang menggunakan perangkat elektronik. Sebenarnya bukan cuma game sih, kalau misalnya sedikit sharing ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada drone, itu ada drone racing. Ada drone racing, lumayan famous di Timur Tengah situlah. Sultan-sultan pada main drone, yang harga 20 juta, 30 juta hancur, ya udah terbangin lagi. Nah, itu juga bisa disebut dengan e-sport ya. Ya, bahkan e-sport itu juga udah masuk SEA Games ya kemarin ya. Betul. SEA Games 2009 saya. Betul, karena ada unsur sportsnya itu, ada nilai-nilai olahraganya itu, ada nilai-nilai sportivitas itu yang diangkat. Teamwork, kolaborasi antar tim, strategi, performance individu, dan lain sebagainya, yang mana akhirnya disebut sebagai e-sports. Kalau dulu bicara kalau mau kita nostalgia 15 tahun yang lalu, itu namanya lomba video game. Iya. Dulu saya juga pernah ikut beberapa kali Konami dulu, PS2 nih. Ya. Itu juga sebenarnya e-sport juga ya berarti ya? Iya, kalau menang kita dulu dapat stick. Kalau game PC kita dapat mouse, dapat keyboard yang keren, dapat VGA, dapat monitor. Dulu. Jadi sebenarnya e-sport ini juga udah lama hadir ya. Betul. Tapi tren bahasa vocabulary-nya e-sports itu baru beberapa tahun belakangan ini. Kalau Chris, kamu dulu juga main nggak, Chris? Awal fans video game? Dari dulu sih main sih, Sir. Mulai dari yang main di Nintendo, main di PS2 juga. Mungkin yang sebutan e-sport juga baru belakangan terkenal, mungkin karena dulu orang berpikiran yang namanya sport itu sesuatu yang kita harus physically gerak gitu ya, harus kita Kalau ini cuma jarinya doang yang gerak ya. Ya walaupun keringetan juga gitu kan, ada tegang, keringetan gitu. Main ini.
Iya sih, ya kayak gitu sih e-sport. Jadi emang e-sport itu sebenarnya dulu tuh udah ada, cuman dulu belum sepopuler sekarang ya. Jadi kayak ibaratnya kita kompetisi bareng-bareng itu juga udah disebut sebagai e-sport ya, Pak Adrian ya. Betul. Ya. Betul. Oke. Terus kenapa sekarang tuh jadi booming banget? Kenapa nih Pak? Kira-kira kalau kita ngobrol dulu tentang e-sport, sekarang jadi populer banget, di mana-mana ada gitu. Dari semua kalangan loh bahkan. Ya karena pada dasarnya game ya, kita bicara game sedikit ya. Game itu sendiri udah mulai diterima sebagai hiburan yang mainstream buat semua kalangan. Jadi bukan cuma generasi millennials dan Gen Z aja gitu loh. Even baby boomers pun ngerasa it's apalagi selama pandemi ya. I think ini biar nggak bosan, biar nggak stres, biar ada aktivitas. Kegiatan ya, karena orang nggak ngerti lagi mau ngapain ya Pak ya. Ya betul. Ya. Nah itu yang pertama karena akselerasi dari game itu sendiri, gamenya makin banyak, gamenya makin menghibur, gamenya makin seru, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa akhirnya menjamur seperti sekarang dan terkenal seperti sekarang, viewers. Jadi dulu kalau kita main game, mungkin 10-15 tahun yang lalu, kita mau ngelihat pemain jago, kita either harus ke warnetnya atau gimana kompetisinya ya, pas turnamennya ya. Kita harus lihat di belakangnya, kayak ini toh yang namanya si A, jago banget ya, gila cepet banget tangannya dan lain-lain. Tapi dengan era era streaming sekarang, kayak ada YouTube, ada banyak platform streaming, ada Facebook Gaming dan lain-lain, penonton makin banyak. Sehingga adaptasi e-sport itu semakin cepat, semakin masif. Karena mungkin saya udah nggak kompetitif lagi ya, saya nggak main seintens dulu, tapi saya masih seneng nonton. Itu kan sebenarnya sama seperti traditional sports yang sekarang. Kita nonton NBA, kita nonton English Premier League. Ya, apakah kita main setiap hari sepak bola? Belum tentu. Sebulan sekali? Belum tentu. Tapi kita tetap nongkrong kan sama teman-teman kita during weekends. Kita kita taruhan makan malam misalnya. Siapa mana nih tim lu yang menang atau yang kalah? Siapa nih tadi ceng-cengin dan lain-lain. Jadi sebuah hiburan tersendiri gitu dengan nonton doang, bukan main ya. Bukan main. Nonton aja jadi hiburan tersendiri. Nah, itu makanya bisa se-booming sekarang e-sports gitu loh. Iya, dan karena nggak semua game itu bisa kita sebut e-sports ya. Maksudnya kalau kita main Mario Bros ya main aja sendiri, mau main Candy Crush ya main aja gitu loh. Ya yang seneng diri sendiri, bukan nggak ada kompetisinya gitu ya. Exactly. Harus ada nilai kompetitifnya sih kalau misalnya masuk ke kategori e-sports itu. Jadi kalau Angry Bird nggak bisa, Chris, kayaknya Chris. Mungkin yang disebut e-sport itu game online doang ya, yang mainnya bukan sama AI atau sama orang asli doang atau gimana? Bisa offline, Chris, bisa offline, tetapi tetap harus compete each other. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya di Jepang itu yang e-sports yang populernya itu game fighting. Either itu Tekken, either itu Street Fighter, dan mereka mostly kalau mereka lagi tanding tuh hadap-hadapan. Jadi nggak online gitu loh. Di satu arcade center yang sama, ya udah mereka ngadu. Jadi nggak harus online sih, tapi lebih ke arah harus ada nilai kompetitifnya, which is sama orang lain gitu loh. Bukan sendirian, basically bukan main sendirian gitu loh. Kalau main sendirian mah itu mah hiburan aja Pak ya, hobi ya. Itu petualangan bukan e-sports. Iya benar. Karena udah banyak booming, pasti industrinya juga makin ini nih, cuannya juga makin banyak nih ya. Lumayan. Iya. Sekarang kita ngobrolin tentang RRQ dulu deh Pak. Gimana sih dulu kok? Maksudnya kan dulu Bapak mendirikan RRQ tahun 2013 kalau nggak salah. Ya. Itu kok kepikiran gitu loh. Sampai oke deh kita bikin tim e-sport, kan awalnya kan pasti banyak tantangan. Ngapain sih lu bikin e-sport, kayak kurang kerjaan banget, kayak gitu loh. Iya nggak sih? Itu cibiran orang pas awal-awal memang betul, dan saya tidak menyangkal karena pada dasarnya saya buat sama Pak Riki itu based on hobi. Karena kita nonton Dota 2 pada saat itu, terus udah gitu, wah seru ya kalau misalnya punya tim, yuk bikin yuk. Kebetulan saya udah ada di industri e-sports yang tadi dibilang lomba video game itu udah lumayan lama lah, udah 15 tahun, 16 tahun. Saya manage tim. Jadi dia bilang, lu kan pernah manage tim, yuk sekarang kita bikin lagi yuk gitu loh. Oke, sebentar. Kita tarik dulu ke belakang ke ceritanya Pak Ape. Ini kayak menarik nih.
perjalanannya. Jadi dulu Pak Ape awal sebelum bikin e-sport, jadi ibaratnya apa ya? Pemain dulu pemain. Saya manajer juga. Saya punya dulu ada tim namanya XCN. Zaman dulu waktu ada lomba-lomba di Taman Anggrek, World Cyber Games dan lain-lain, saya udah manage banyak talent lah. Intinya saya punya pengalaman. Jadi itu mainnya main Dota Pak ya? Kenapa? Mainnya main Dota ya? Gamenya? Pertama kali saya main Counter Strike. Itu dari zaman main CS 1.3 itu ya, CS 1.0 gitu ya. Iya. Dari zamannya LAN party sampai Counter Strike-nya bisa online dan lain-lain, itu saya masih sebagai pemain gitu loh. Berarti pemain terus ikutin turnamen terus gitu ya? Ikutin dari satu warnet ke warnet yang lain, keluar kota, keluar negeri, tanding. Sampai keluar kota, sampai luar negeri. Iya. Itu bayar registernya berapa itu dulu? Aduh, dulu 50.000, satu tim patungan 10.000, latihannya kita bayar sendiri, semua sendiri. Jadi belum ada sponsor kayak sekarang, ada tim e-sport gitu nggak ada. Iya, terus berarti ikutin buat bikin turnamen gitu ya? Betul. Jadi ya teman-teman sendiri bikin turnamen gitu. Betul. Jadi punya pengalaman itu, tetapi kan pada saat itu kan e-sport scene-nya tuh kan belum seperti sekarang kan, kayak udah ada tim, udah ada game house, udah digaji gitu. Even kita latihan aja itu masih harus baik-baikin yang punya warnet gitu, biar dikasih main gratis dulu. Cepetan lu pada pulang gua pulang kalau gitu kita ya. enggak, kita baik sama yang punyanya, kita bawa nama tim warnetnya, terus akhirnya kita dikasih main gratis, kita latihan. Jadi nggak ada kayak sekarang gitu loh. Itu setelah 15 tahun baru kepikiran, oke kita buat tim deh gitu ya? Oh enggak. Awalnya tuh cuma hobi aja, nggak ada mau dibuat tim seperti profesional kayak sekarang tuh nggak ada. Jadi 2013 pure hobi. Di 2017 sebenarnya 2017 baru kayak ini statistiknya getting better loh, viewers makin banyak orang nonton di Twitch, di YouTube tentang e-sports, mau kita seriusin nggak? Akhirnya baru diseriusin gitu loh, tambahin dana lagi, fresh money, kita bikin beberapa di 2013 kita bikin RRQ gitu ya. Tim, Dota 2. Tapi namanya 2013 sampai 2017 for 4 tahun, 4 years, kita nggak punya divisi lain. Di 2017 itu awal mula titik baliknya. Kita punya tim PUBG kita punya tim PB yang dimana di tahun yang sama kita juara dunia. Terus kita punya tim Mobile Legend di mana ya sampai kayak sekarang ceritanya ada Lemon dan lain-lain. Itu yang paling terkenal tuh kayaknya tuh. Betul, dan ada tim PUBG pada saat itu dulu, PUBG PC ada Super Nayar. Itu salah. Tapi dulu yang pertama timnya apa Pak? Yang 2013 RRQ. 2013 sudah RRQ. 2013 sudah RRQ. Tapi ikut gamenya apa? Dota 2. Oh, Dota 2. Terus yang pencetus namanya kita RRQ. Kenapa nggak game Kenapa nggak ayo kumpul apa? Kenapa namanya ada salah satu co-founder kita, bos kita Pak susah gitu Pak. Kadang RRQ kan panjangannya kan Rex itu. Rex Regum Kion. Rex Regum itu dari bahasa Latin yang artinya King of Kings, raja dari segala raja. Jadi pengennya jadi yang paling jago lah. Ceritanya gitulah ya, biasalah ego kayak gitulah. Jadi pengennya kayak wah ini yang paling keren, yang paling ini apa ya, raja-raja, tapi kita harus nunduk sama satu raja yang paling gede. Yaudah deh kita jadi itu aja, King of Kings, kelihatannya keren kan. Nah, Keon itu sendiri adalah nickname in game Pariki gitu loh, ownernya RRQ. Jadi memang menggunakan itu ya, lumayan narsis, jadi tapi keren aja gitu. Jadi RRQ, Rex Regum Kion. Jadi ceritanya dia pengen jadi raja dari segala rajanya gitu. Yang lain boleh jadi raja, tapi as long as kita yang paling atas nggak masalah gitu. Ada filosofisnya tuh, Chris. Filosofi rada konyol sih filosofinya, cuman ya udahlah ya. Nanti kalau teman-teman yang di sini juga kalau buat nama juga dipikirin juga filosofinya nih, supaya jadi raja dari segala raja, jangan main asal bikin gitu. Ya itu sih, cuman ya puji Tuhan bisa berprestasi gitu. Kalau kita kalah melulu juga malu sih pakai nama. Terus di Dota sebelum 2017 di Dotanya apa achievementnya tuh? Salah satu achievement paling besar kita masuk ke minor sih. Minor mewakili Indonesia di kejuaraan semi internasional lah. Jadi ada tim-tim elit dari Eropa, dari Amerika, semua ke Jakarta. Dan kita berhasil ngamanin satu tiket. Kita represent Indonesia pada saat itu. Jadi ya itu sih. Kalau di Southeast Asia ya top 3 lah paling banter. Dapat duit tuh Pak, menang gitu hadiahnya. Dulu tapi masih kecil lah, masih puluhan ribu lah hadiahnya. Berarti
dulu kan ada orang tua nih, kan kita anak-anak SMA nih, kita misalnya bikin tim, itu gimana? Orang tua gimana? Ngapain sih? Kamu ngapain bikin tim kayak gitu? Emang kamu nggak ada kayak gitu nggak sih dulu? Maksudnya pas bikin tim nggak tahu, nggak ada yang kayak gitu ya. Maksudnya pas bikin awal tim nggak ada yang kayak gitu ya. Karena memang dari awal, dari SMA sendiri, saya sendiri kan emang pemain kan, memang main terus gitu loh. Kuliah juga gamer kan, masih main. Jadi pada saat bikin tim ya nggak ada yang aneh di keluarga saya sih, nggak ada yang sampai gimana banget ya. Di intinya Pak Riki juga nggak ada yang terlalu gimana banget. Tetapi pada saat ngerekrut pemain, beberapa orang tua dari pemain tuh menanyakan gitu loh. Nah itu awal-awal untuk meyakinkannya rada-rada susah, soalnya pada saat itu kan juga belum ada prestasi dan lain-lain kan. Nggak susah sekarang. Kalau sekarang kan udah masuk TV, udah masuk koran dan lain-lain, meyakinkannya lebih mudah lah. Tapi pada saat itu kan belum ya. Jadi dulu meyakinkannya gimana? Misalnya kan dulu kan berarti Bapak berdua dengan temannya ya, Pak Riki gitu ya? Pak Riki. Terus, Pak Riki. Ayo ikut deh, itu gimana tuh? Kebetulan Pak Riki kan ada rumah kosong gitu. Terus kita jadiin game house. Jadi kita minta izin ke orang tua, kita bilang nih, kita foto ini anaknya tinggal di sini nanti gitu loh, ada yang ngurusin gitu, ada tempat tidur, ada internet, ada. Berarti pada saat itu orangnya juga digaji dong? Digaji, pada saat itu digaji lah. Oh, itu berapa itu Pak gajinya? Berarti kan udah untung tuh RRQ. Belum dong, nggak kayak gitu Pak. Itu kan investment. Jadi gitu. pas justru pada saat 2013 sampai 2017 itu kita kan belum ada sponsor, jadi semua harus pakai uang pribadi. Uang sendiri ya? Iya, investment itu namanya investment. Jadi nggak ada tiba-tiba gaji orang udah pasti untung ya, nggak seperti itu konsepnya. Jadi memang invest dulu gitu loh, invest, terus fansnya makin banyak, kita sering menang, kita bisa naikin gajinya, terus udah gitu ya sponsor akhirnya juga mulai pelan-pelan masuk gitu loh, karena fansnya banyak gitu. Oke deh, Chris deh, ada pertanyaan nggak Chris untuk Pak Ape nih? Masih jujur aja masih bingung sih ini. Pas awal ngegaji pemain itu, awalnya ngegaji itu standar gajinya gimana? Atau mungkin digajinya itu berdasarkan apa sih waktu itu tuh? Kalau misalnya sekarang tuh ada apa ya? Kalau ini contoh, saya ambil contoh kasus di Mobile Legends ya. Di Mobile Legends ketika kita main di liga pertamanya ada minimum salary di situ. Minimum salary-nya itu sekitar 6 juta di atas UMR. Minimum. Jadi mau kamu jago atau kagak 6 juta. Nah, tapi ada yang bisa digaji sampai 10, 15, 20. Itu gimana caranya? Itu based on skill masing-masing. Satu skill, kedua, mungkin nilai tambahnya itu adalah popularity dari tim tersebut. Contoh gini, kalau kita bicara misalnya Ronaldo gitu loh, Cristiano Ronaldo, banyak ya pencetak gol yang subur juga banyak ya. Tetapi karena ini Cristiano Ronaldo, fansnya banyak banget gitu. Of course akan ada additional salary, akan ada adjustment dibanding pemain yang lainnya gitu loh. Sama-sama lari, sama-sama latihan, sama-sama main gitu, tapi gajinya kan pasti berbeda. Jadi ada beberapa variabel sih, salah satunya itu sih yang saya bilang skill, terus juga jam terbang, pengalaman, umur juga lumayan ngaruh, terus udah gitu ya itu tadi popularity variabelnya itu juga harus bisa diperhatikan. Jadi nggak ada harus segini, ini harus segini, nggak ada. Itu berarti yang sekarang Pak ya? Yang ML yang sekarang ya. Oke. Mungkin saya tanyain juga nih, kalau ada beberapa guru atau anak-anak yang mau bertanya tentang tadi seputar sejarahnya dulu nih, sejarah pembentukan Pak Pauline buat RRQ berdarah-darah sampai sekarang. Kita ngomongin sejarah, kita bisa belajar dari pengalamannya beliau dulu. Ada nggak ya ini yang lain mau tanya, atau Bapak Ibu guru mungkin mau tanya dulu sebelum kita lanjut lagi? Bapak Ibu guru yang lain, ada yang mau tanya? Atau anak-anak, ada yang mau tanya tentang tadi pembentukan RRQ-nya, bagaimana? Ada yang mau tanya nggak nih? Kayak cukup jelas. Cukup ya? Oke. Chris? Cukup Chris ya? Udah sih, udah ya? Oke. Berarti waktu dulu di 2013 sampai 2017 kan belum booming ya Pak? Maksudnya belum sepopuler sekarang gitu kan? Berarti Pak Pauline itu
side ada pekerjaan lain juga atau hanya fully di game itu? Enggak, 2017 baru full. 2013 sampai 2017 yang ngelakuin hal yang lain. Ada Untuk publishing juga lah, ya. Ada di marketing dan sales. Jadi sampingannya itu ya, sampingannya kita main game gitu ya, gamer ya. Hobi aja. Karena pada awal pembentukannya kan kita juga nggak mikir sampai mau seserius sekarang. It's just our hobi aja gitu loh. Ada tim gitu. That's it. Gitu. Terus titik starting point-nya gimana tuh di 2017? Di Berubahnya 2017 tuh kita apa? ngelihat Kejadian apa tuh? Kita ngeliat tren, terus ini naik terus gitu loh, dan penetrasi orang suka main game tuh meningkat seiring dengan banyaknya variasi game di mobile phone. Jadi nggak hanya di konsol ya, di PlayStation atau game-game keren di komputer, tapi di handphone. Apa yang terjadi? Makin banyak orang yang bisa akses. Orang-orang yang nggak mampu beli komputer 20 juta, 15 juta, beli handphone 2 juta bisa dong, bisa. Yeah. Bisa main, bisa. Game-nya gratis gitu loh. Akhirnya makin banyak gamer, ya komunitasnya makin besar, penontonnya makin banyak, pemainnya makin banyak. Awal mulanya di situ. Pasar, market size-nya gitu. Nah, pas awal Bapak ngediriin RRQ itu punya rasa ragu nggak sih, Pak? Kayak ini bisa jadi something big, atau mungkin ada rasa gimana ya, kecenderungan bakal ketutup nggak sama yang lain gitu, sama bisnis-bisnis yang lain gitu? Ada banget. Apalagi pas kita baru mulai serius di 2017 dengan rekrutan, kita ambil divisi Mobile Legends, kita ambil divisi Point Blank, itu banyak yang meragukan saya. Even orang-orang di sekitar saya juga meragukan, kayak what are you doing with your life? Iya, pasti gitu kan, pas di awal gitu, apa lu bikin game gitu ya? Ya, kalau yang sekarang ya banyak yang puji, tapi dulu kan banyak yang ngeraguin gitu loh. 4 tahun yang lalu nggak ada yang percaya gitu bahwa ini bisa sebesar sekarang gitu loh. Nggak ada yang percaya bahwasanya komunitas gamers di Indonesia tuh populasi itu sebenarnya banyak gitu, tapi nggak terlalu kelihatan. Karena kenapa? Karena pada saat itu mungkin game itu adalah dulu ya, zaman saya Pak Rinaldi ya. Game itu adalah anak-anak yang main itu anak-anak geek, anak-anak yang nggak bisa bersosialisasi gitu loh. Kita tuh kaum marginal, kaum terpinggirkan. Jadi kayak, lu suka game, pasti lu nggak nongkrong, pasti lu nggak keren, pasti lu nggak ngerti fashion dan lain-lain. Sekarang nggak gitu loh. Gamersnya pacarnya banyak yang artis, banyak yang influencer, banyak yang punya mobil keren, banyak yang bisa beli barang-barang bagus, handphonenya keren. Jadi udah berubah gitu loh. Dulu kan kaum terpinggirkan, sekarang jadi it's just getting better gitu loh. It's just getting better. Ya paling itu sih banyak tantangannya, banyak perubahannya. Kalau dulu ya orang banyak pikir suka main game pasti nggak pinter sosialisasi, yang tadi Pak Ape bilang sering dibully, akhirnya dia main game gitu. Tapi kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang kita masuk ke karir deh Pak. Kalau karir e-sport ini apakah pro player? Jelas yang tadi ya disebutkan. Apakah hanya pro player menurut Bapak? Kalau karir di e-sport? Banyak banget. Kayak editor sekarang kita butuh tim graphic design, kita butuh video editor, kita butuh videographer, tim production ya untuk ngebuat konten. Kenapa tim e-sports itu nggak bisa berjalan sendirian? Kayak kalau kalian punya mindset, yang penting tim saya jago. Yang penting tim saya jago, tim saya bisa menang. Betul, salah satu cara untuk bisa eksis di e-sports itu ya kalian harus menang, kalian harus juara. Tapi apakah itu formula satu-satunya? Enggak. Karena tujuan kalian juara apa sih? Dapat duit? Oke. Dapat duit. Oke. Tapi apakah uang itu bisa nutup semua kebutuhan operasional? Ini beda loh. Ini bukannya prize money-nya udah sama kayak tim sepak bola. Even tim sepak bola pun kalian harus ingat, revenue stream mereka nomor 1 itu bukan dari juara liga ataupun tiket penonton, tetapi dari sponsorship. Kenapa brand pengen sponsor? Pertanyaannya. Karena fans kalian banyak. Sesederhana itu. Karena akan punya ROI yang bisa secara bisnis masuk gitu. Jadi balik lagi tentang
sponsorship ya, maksudnya kita harus bisa banyakin fans. Dengan cara apa? Bikin konten. Kita make sure pemain kita terkenal. Mereka streaming, mereka share tips and trick, supaya fans kita banyak. Bisa nggak tim e-sports itu survive, tapi jarang juara? Bisa. Kalau fansnya banyak, sponsorshipnya gede gitu Pak ya? Iya, bisa. Kenapa? Karena fansnya banyak. Ketika fansnya banyak, gini, by the end of the day, sponsor-sponsor kita ya, brand-brand besar ini, itu nggak terlalu peduli piala kita berapa, sebenarnya. Tapi yang dia peduli adalah jumlah fans kita berapa. Nah, untuk mencapai jumlah fans yang banyak, ada beberapa cara. Nomor satu, kita harus menang. Betul. Kalau semakin kita menang, semakin banyak orang lihat kita, suka sama kita. Kita menang. Yang kedua, kita juga harus kreatif. Kita bikin konten, kita bikin vlog, kita bikin challenge, dan lain-lain. Kita bikin highlights. Buat apa? Supaya ngelebarin, supaya untuk men-entertain kita punya fans. Dan pada akhirnya bisnis e-sports itu is a eyeball business, Pak Rinaldi. Jadi it's not about everything is all about winning, enggak juga gitu loh. E-sports bisa sebesar sekarang karena simply banyak banget yang notice, banyak banget yang lihat, banyak banget yang nonton. Sesederhana. Jadi kalau we're talking about a team gitu, e-sport team gitu, apa sih minimum requirements in a team gitu? Yang tadi headnya, maksudnya pemimpinnya itu kira-kira apa? Misalnya anak-anak kita nih mau misalnya let's say dia mau buat kecil-kecilan lah, bikin tim itu apa itunya? Apa namanya? Fondasi yang harus itu kira-kira apa gitu? Fondasi yang mereka harus ada dan mereka harus punya, ya mereka harus punya pemainnya. Pemainnya, oke. Ya pemainnya, ya karena punya manajer nggak punya pemain ya nggak bisa tanding juga kan. Oh, jadi manajer itu harus ada nggak sih Pak? Enggak sih. Jadi kadang-kadang ya dari 5 misalnya kita ngomong Mobile Legend. Ya dari 5 pemain ini ya ada yang act as a manager, ngatur kita latihan kapan, tanding lawan siapa, jam berapa, kayak gitu. Ya pasti ada lah satu. Biasanya kaptennya yang kayak gitu. Tetapi seiring nanti ntar timnya udah makin besar, makin gede, makin dapat notice, either cari funding, cari pendanaan, atau gabung ke tim organisasi yang besar, nawarin timnya. Pak, gitu bisa juga ya? Bisa, banyak yang datang ke saya, DM saya dan lain-lain tuh banyak gitu. Oh, saya pernah juara ini ya, ada akhirnya trial gitu loh. Bisa trial, kita juga kan ada proses rekrutmen itu kan juga jelas ya, ada open rekrutmen dan lain-lain. Jadi nawarin udah punya tim terus nawarin bergabung ke tim yang lebih besar gitu ya? Iya, bisa banget. Atau kalian misalnya individunya jago banget nih, kalian nge-rank, terus rank kalian top 10 di Indonesia, udah pasti bakal di-notice sama tim besar. Minimal pasti kalian kenal gitu, ada kenalan sama salah satu coachnya atau manajernya, kenalan gitu. Oh, kalian tinggal di mana, ini segala macam. Pasti kayak gitu. Jadi memang lebih memudahkan. Cuman kan beda ya kalau misalnya kita olahraga lain, ada satu anak berbakat misalnya di daerah Boyolali atau apa gitu, nggak bakal kenotis gitu loh. Kalau dia nggak ikut tanding, dia nggak ikut pelatihan nasional dan lain-lain, nggak bakal kenotis. Tapi kalau di game beda kan, Pak Renaldi. Ada ranking system. Jadi kalian berapa banyak main, berapa banyak menang, semuanya terekam. Ada secara record ya, ada datanya ya, history-nya gitu ya. Betul. Mau kalian main sehari 20 game pun kita tahu. Mau kalian main sehari cuma 1 game, malas-malasan, kita tahu. Karena semua kerekam. Bedanya itu digital. Jadi kalau untuk awalan bikin tim, ya tadi kalau Mobile Legends 5 orang, ya itu ada yang merangkap jadi manajernya, ada yang manajer, ada yang jadi coachnya, ada yang bikin logo, jadi CEO, desainer gitu ya, kayak gitu. Dulu Pak Ape juga begitu Pak ya? Iyalah, saya nungguin orang renovasi AC, saya bikin proposal untuk nyari sponsor. Saya juga yang harus kadang-kadang bikin konten, main sebagai jadi aktor juga di dalam itu buat ngelucu-ngelucu. Saya juga yang pikirin strategi marketingnya seperti apa.
Semuanya lah ngerangkap. Jadi jangan dipikir nih pelajaran nih untuk teman-teman semua. Jangan dipikir kalau mau buat tim cuman jago doang. Itu nggak bener ya Pak. Tapi perlu juga sisi pendidikannya tadi. Anda, Chris misalnya harus bisa desain juga dikit-dikit. Harus bisa jago ngelobi orang. Tadi multitasking itu tadi. Skill-skills yang lain juga dibutuhkan. Nggak cuman main gitu loh. Tapi sisi yang lain juga dibutuhkan. Mungkin CEO itu kan artinya Chief Everything Officer. Jadi semuanya ya bisa semua. Iya. Habis gimana? Dulu kita karyawan nggak sebanyak sekarang. Sekarang karyawan RRQ di luar pemainnya itu udah 80 orang. Ada 80 orang yang bantuin kita di luar pemain loh. Pemain ada lagi 40-50 pemain. Jadi total ada 120-130 orang. Dulu running waktu 2017 saya cuma berlima. Bayangin tuh. Jadi jangan dipikir sekolah pendidikan itu nggak penting sejalan dengan e-sport, Pak ya. Kalau saya selalu bilang kalau mau sukses harus pintar, gitu. Nggak bisa nggak gitu. Kalian cuma buat jago doang nggak akan kemana-mana juga gitu. Harus pintar juga untuk running e-sport ataupun sebagai pemain pun juga harus pintar kan. Kalau kalian pintar, kalian tahu harus bergaul sama siapa, kalian harus ngomong sama siapa. Kalian harus nunjukin permainan kalian yang paling bagus di mana. Kalian pasti akan punya assessment sendiri gitu loh. That's why intellectual quality itu penting banget. Nah, iya Pak. Tapi kan sekarang banyak juga nih yang mungkin yang sepantaran sama saya, yang mungkin sering bilang gitu Pak, kalau lagi main tuh, bodoh lah tugas-tugasnya, gue mau masuk e-sport aja. Dapat cuannya banyak gitu. Tapi kan padahal masih ada banyak other responsibilities daripada cuman jadi jago main doang kan buat masuk e-sport juga. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Buat saya ya untuk anak-anak yang kayak gitu itu sebenarnya anak-anak pemalas yang mencari pembenaran melalui e-sports. Sesederhana itu. Semua pemain top e-sports, saya kasih tahu ya, semua pemain top e-sports ya, yang top tier ya, yang gajinya udah 2 digit, bahkan beberapa udah ratusan juta per bulan, itu tuh pinter-pinter. Saya kasih tahu, pinter-pinter mereka. Bukan masalah akademik, tapi pinter itu dalam artian the way they think, the way they bagi time managementnya mereka, cara mereka profesional, komitmen mereka, cara mereka bisa adaptasi sama lingkungan baru, itu semua nggak bisa. Dan nomor satu ya harus rajin gitu loh, nggak bisa kalau lihat ngedengar tadi yang teman kamu bilang tugas bodo amat, you cannot, karena sebagai pemain e-sports yang punya pemasukan besar, kalian harus latihan 8-10 jam per hari, kalian digaji betul, tapi kalian harus ngelakuin itu, jadi kewajiban loh. Main game itu kalau misalnya nggak ada pressure sama ada pressure tuh beda, stress levelnya tinggi, belum lagi nanti netizen sedikit kita salah dimaki. Nah, beberapa pemain populer itu juga punya sampingan. Ada endorsement, ada main iklan. Kamu bayangin, istirahat mereka berapa jam. Jadi, kalau untuk yang bilang, gue main e-sport aja cuannya gede, tugas bodo amat, ya nggak bakal. Satu, dia udah pasti nggak bakal masuk e-sports. Yang kedua, mau dia dimanapun, selain di e-sport juga nggak bakal berhasil. Karena, karakter, attitude itu penting gitu loh. Makanya saya selalu bilang sama even pemain-pemain saya pun ada beberapa anak SMA, pas saya minta izin sama orang tuanya, saya bilang, tante, RRQ concern banget sama pendidikan. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita akan homeschooling. Bukan berarti dia udah dapat duit, dia udah terkenal, dia udah kaya. Sekolah ntar aja lah, nggak usah. Ujung-ujungnya sekolah juga kita harus cari duit. Udah mendingan duitnya langsung, jadi nggak usah sekolah. No, nggak boleh. Di RRQ, even RRQ-nya yang bayarin sendiri sekolahnya, homeschooling, dia udah dapat degree, habis itu ya udah, nanti ntar pilihan dia mau pursue e-sports dulu beberapa tahun, and then nanti dilanjutin lagi, oke. Ada yang postpone, oke. Ada yang mau fokus ke sini dan bisnis, silahkan. Tapi minimal sekolahnya harus selesai gitu. Sekolah dasar itu harus selesai. Itu komitmen dan memang mindset yang benar menurut saya. Tapi ninggalin pendidikan, malas-malasan gitu, wah itu bisa besok-besok. Karena concern dari tim e-sport saya bilang, gue lagi capek, gue nggak mau latihan hari ini. Bisa loh, kalau misalnya attitude-nya kayak gitu loh. Ya udah kurang Pak ya. Ya itu penting. Jadi nggak
menurut saya itu salah sih, it's a wrong mindset dan they're not going anywhere untuk dengan punya mindset seperti itu, punya pemikiran seperti itu. Karena once they become a pro player itu pasti mereka akan ketemu banyak orang satu. Betul. Mereka act apa juga pasti akan berimpact ke fansnya mereka. Jadi kebutuhan 21st century skills in education like critical thinking, communication skills, creativity, problem solving itu sangat penting ya Pak ya. Sangat penting. Yeah. Dan jadi, itu didapatkan di bangku sekolah, di pendidikan maksudnya, pendidikan formal. Ya, jadi begitu tuh. Jadi jangan juga ditinggalin ini karena ini it's about character gitu loh. Betul. Karena kalau mau mencapai pursuit apapun ya karakternya juga harus baik. Benar. Harus betul. Bagus gitu. Betul. Pondasi di situ sih. Ada beberapa pemain yang kurang bagus tetapi punya attitude yang tepat, ya lama-lama skillnya meningkat. Karena dia rajin ya. Betul. Kalau kehidupan pro player di RRQ gimana Pak? Baik-baik maksudnya aja. rutinitas gitu, maksudnya rutinitas. Latihan, istirahat, ya makan. Karena kan kita sediain rumah, kita juga ada. Sekolahnya homeschooling berarti ya? Kalau sekolah iya, tapi kan ada beberapa yang udah selesai sekolah. Kalau ada sekolah ya mereka sekolah dulu, terus habis itu baru latihan, jam latihannya disesuaikan. Tapi rutinitas umumnya latihan, istirahat, makan, dari Senin sampai Jumat. Intinya seminggu ada libur 2 hari, sisanya ya latihan. Mereka streaming, kadang-kadang bikin konten. Mereka harus tinggal di base-nya RRQ atau boleh pulang atau bagaimana? Game house selama ini sampai saat ini polisinya mereka harus stay di GH bareng-bareng ya, di game house di kita punya ya so called rumah lah. Mereka latihan, tanding dan lain-lain ya harus di situ. Tapi kalau misalnya hari libur mereka boleh balik. Oh gitu. Jadi pulangnya Sabtu Minggu ya. Senin sampai Jumatnya di situ semuanya ya, udah disediain. Kalau misalnya Sabtu Minggu tanding ya Senin Selasa pulang. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kita masuk sesi tanya jawab deh. Yang lain, teman-teman yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Ini Chris lagi ke disconnect, lagi masuk lagi nih Dini. Iya nggak apa-apa. Udah Sir. Udah. Oke. Kayaknya rada nge-lag dikit. Oke. Oh ini ada Bu Novita nih. Ada Bu Novita. Bu Nov nih. Ya. Halo, Bu. Silakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Manggilnya Mas ya, boleh? Iya, boleh. Apa aja. Andrian, Ape, Mas. Sebutannya biasanya Pak Ape ya, Pak Ape. lebih terkenal. Ya, itu sebutan anak-anak aja sih, karena mungkin saya tua kali ya. Jadi ya, Mas Ape, saya ibu rumah tangga. Yes. Anak 2. Ya. Yang paling gede 10 tahun. Udah dari umur 8 tahun minta izin download Mobile Legends. Iya. Umuran anak saya itu. Ya, jadi sebenarnya dia kenal Mobile Legends bukan dari ayahnya ya. Ayahnya kebetulan nggak main. Untungnya nggak main. Jadi kenalnya itu dari omnya. Jadi kalau Sabtu Minggu omnya main ke rumah, omnya main tuh mabar di teras. Nah, terus kali waktu dia itu download tanpa sepengetahuan saya. Nah, yang bikin saya kaget, Mas, itu game kan nggak bisa di-pause ya. Betul. Jadi disuruh sholat maghrib tuh susahnya minta ampun. Jadi, mama aku nggak bisa pause. Ayo bang sholat dulu. Aku nggak bisa pause. Sampai awal-awal oke, saya biarin. Jadi sholatnya ketunda ya. Nah tapi kok lama-lama setelah saya lihat kok ini kayaknya ada agak mengarah kecanduan gitu ya. Ya, jadi akhirnya ya udah saya bikin rule tegas. Abang ini bukan game abang, ini gamenya om. Saya bilang kan seperti itu. Nah, yang saya tertarik adalah saat Mas nemuin bibit, kemudian Mas lobby orang tuanya. Itu tuh gimana tuh prosesnya? Karena saya sendiri dan teman-teman, teman-temannya mamahnya abang ya. Itu tuh kita tuh nggak ngelihat benefitnya, Mas. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi kita tuh nggak ngelihat benefit dari e-sport. Jadi kalau di iklannya kan iklannya tuh ada tuh beberapa game bantu orang tua nyebrang seperti itu ya. Terus kemudian bantu ngangkat bawaan. Bahkan terakhir kan Angga Yuda ya kalau nggak salah.
Dia jadi jago acting karena sering main game tembak-tembakan segala macem lah kayak gitu. Jadi saya dan teman-teman saya itu tidak ngeliat benefitnya, Mas. Jadi bisa nggak Mas meyakinkan saya gitu agar mungkin suatu hari dia minta izin download, saya memperbolehkan seperti itu. Sebenarnya thank you Bu Novita, itu pertanyaannya bagus banget dan ini sangat relatable banget ya buat yang nonton. Ini bakal bagus banget. Mungkin pertanyaan ini banyak ditanyain sama banyak Pak banget dan ini dialamin sama banyak orang ya. Dan anak saya sendiri, anak saya umur 9 tahun, perempuan, juga sama download Mobile Legend. Cuman itu gara-gara saya kayaknya. Gara-gara saya sering. tapi apa ya? Pada dasarnya Bu Novita ya, game itu kan sarana hiburan. Kita sebagai penikmat e-sport juga nontonin tim favorit kita tanding itu sebagai sarana hiburan, sama seperti tim sepak bola sebenarnya. Itu hiburan. Nah, ketika hiburan itu tidak dibatasi, ketika hobi kita ini tidak dibatasi, itu menyebabkan kecanduan dan itu tidak baik. Bukan hanya untuk game sebenarnya. Anggaplah Pak Rinaldi ini hobinya mancing. Tiap hari mancing terus sampai subuh ya kan. Pekerjaan utama dia pasti terganggu, keluarga dia pasti komplain. Tapi yang sebenarnya harus digarisbawahi itu bukan mancingnya, bukan gamenya, bukan e-sportsnya, tapi karakter building anaknya. Ketika ada time management yang jelas, contohnya ya, makanya saya ini relatable banget karena anak saya juga main. Saya hanya kasih main anak saya ketika Sabtu Minggu. Kalau misalnya dari Senin sampai Jumat ada PR yang dia tidak kerjakan, ada ulangan yang jelek, punishment-nya itu adalah Sabtu Minggu tidak ada game. Apa yang terjadi? Karena dia pengen banget main, dia akan berusaha dengan keras untuk supaya nilainya nggak jelek, supaya semua tugasnya bisa baik. Jadi bukannya kita larang main game, tapi kita manfaatkan game untuk kepentingan kita sendiri. Karena masih kecil dan susah untuk bilang, nah nanti 10 tahun lagi kamu akan jadi begini loh, kamu harus belajar. Nggak bisa. Memang harus di-force gitu loh. Belajar, disiplin, itu harus di-force dari kecil ya. Karena mereka belum bisa decide. Makanya kan pengambilan keputusan itu kan kalau kita udah 18 tahun ke atas, ya kan. Entah itu nikah, entah itu apapun itulah. Itu kan harus sudah mature. Maturity itu ketika ada usia-usia tertentu. Nah, kalau bicara anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun, mereka nggak tahu. Tapi yang mereka tahu adalah kegiatan ini membuat mereka happy. Kegiatan ini membuat mereka senang. That's it. Dan mereka mau lagi. Untuk informasi Bu Novita, main Mobile Legends itu tuh setiap 15 menit tuh selesai. Kenapa beda? Kenapa beda sama Dota, game komputer? Karena waktu kita main game yang heavy, yang how to say ya. Jadi ibaratnya gamenya itu harus dimainkan 40 sampai 1 jam, 40 sampai 60 menit. Itu benar-benar nggak bisa di-pause, susah untuk di-pause karena kita main sama orang lain. Jadi kayak stop, yang lain juga harus stop. Jadi itu nggak boleh. Kenapa Mobile Legends tuh populer banget? Karena nggak komitmen kita untuk main game itu cuma 15 menit. 15 menit jangan sampai ada gangguin, habis itu selesai. Gamenya dimatiin, bisa balik kerja lagi, bisa balik belajar lagi, bisa balik melakukan aktivitas yang lain. Makanya populer. Even untuk orang-orang seusia saya mainnya mobile game. Saya udah nggak main komputer, karena komputer saya harus cari komputer yang kenceng banget, saya harus duduk di mana, mobile itu di mana-mana. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya adalah lebih ke arah time management sih, bukan. Nah, ditanya soal benefit, menurut saya banyak sebenarnya yang bisa dipelajari dari main game. Anak ibu tuh harus bisa berkomunikasi dengan baik sebenarnya kalau di dalam game. Kalau mau menang, dia harus bisa pursue, dia harus bisa meyakinkan. Berarti ini ada negosiasi skill nih. Untuk si A ngelakuin kegiatan A, si B harus ngelakuin B, si C harus ngelakuin C. Harus bisa trust each other. Hey guys, nanti ntar kalau saya ngelakuin ini, kamu begini ya. Harus bisa persuade. Decision making. Dia harus milih komposisi hero-nya sesuai dengan musuhnya tuh nanti siapa. Jadi sebenarnya kalau misalnya bicara teknis seperti itu sebenarnya manfaatnya banyak. Tetapi ketika tadi pertanyaan Bu Novita tentang gimana saya yakinin orang tuanya, sebagian besar itu adalah concern mereka tentang pendidikan. Pendidikan tuh harus beres.
dan kedua tuh faktor finansial. Ketika dua aspek itu orang tuanya udah lihat, ya udah akhirnya boleh dicoba gitu loh. Kontraknya pun nggak lama-lama dan orang tuanya bisa kapanpun tarik balik. Pada dasarnya seperti itu. Tapi yang terjadi selalu akhirnya orang tuanya support. Karena kenapa? Satu, pendidikannya saya jamin selesai, finansialnya juga terdeliver. Banyak yang sebenarnya ini nggak diekspos sama media. Beberapa pemain e-sport itu jadi tulang punggung keluarga. Beberapa pemain e-sports itu ngekuliahin dan nyekolahin adik-adiknya. Yang nggak sedikit yang umrohin orang tuanya. Nah, itu nggak diekspos sama media. Yang diekspos sama media adalah nggak belajar, nggak naik kelas, nyolong uang di musola. Itu yang diangkat gitu loh. Tetapi yang positifnya, yang baik-baiknya nggak diangkat. Kita nyumbang 2 silver di SEA Games 2019 di Manila. Itu nggak diangkat. Itu nggak diangkat. Jadi makanya ini ada pemberitaan yang nggak berimbang gitu loh. Karena kenapa? Karena yang apa ya, ada skeptis gitu loh ketika bicara game. Wah, orang udah takut duluan, wah ini nanti kecanduan, ini pasti negatif. Padahal enggak, banyak banget orang-orang sukses itu main game. Ini yang nanti saya pengen bikin di YouTube saya. Nanti saya pengen kasih tahu ke semua orang bahwa banyak orang sukses CEO itu main game. Itu yang nggak tahu gitu. CEO-nya Tokopedia itu penjaga warnet, main game dulu. Iya betul. Kok dia bisa jadi entrepreneur sukses, punya Tokopedia yang valuasi perusahaannya itu miliaran US dollar. Kenapa gitu loh? Tapi kok ada yang nggak main game, hidupnya ya biasa-biasa aja gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Itu yang saya pengen ekspos supaya berimbang. Jadi sebenarnya bukan salah gamenya. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Game itu bisa bikin sukses atau game itu bisa bikin orang nggak sukses, nggak ada. Tapi lebih ke arah self-control. Self-control, dan ya untuk anak-anak, orang tuanya harus punya peran. Kayak saya batasin. Boleh main, tapi nilainya bagus ya. Kalau nilai dia bagus banget, on a weekday saya kasih. So, punishment and reward itu benar-benar harus diterapin. So, they know. Karena in real life, bukan cuma di e-sports ataupun di game, punishment and reward itu berlaku. Saya sebagai karyawan, saya harus perform. Baru saya bisa earn my bonus, mungkin gaji saya bisa naik. Tetapi kalau performance saya jelek, ada kemungkinan saya di SP1. Ada kemungkinan saya harus cari pekerjaan lain karena nggak deliver. Sesederhana itu. Punishment and reward itu harus menurut saya ya. Ini menurut saya, balik lagi ya. Ini karena saya punya anak perempuan juga. Pengalaman ya Pak. 9 tahun. Betul, gitu loh. Sebenarnya bisa dimanfaatin, Bu. Bang, boleh main. Tapi ini ya, akhirnya apa? Akhirnya anak ini diajak bernegosiasi. Dari kecil dia udah, oh oke, if I want this, I need to do that. Akhirnya mikir dia. Akhirnya, oh oke, saya bisa ngedapetin apa yang saya suka, tapi saya harus ngelakuin hal yang mungkin saya nggak suka. But I have to do it. Ya, sebenarnya dia udah ngelobi Mas. Jadi kan ini udah dari 8 tahun kan. Sekarang dia 10 tahun kan. Jadi terakhir itu saya bilang ini boleh di-download nanti sebagai hadiah ulang tahun saat ulang tahun ke-11. Jadi apa ya? Jadi saya kayak semacam cari alasan doang sih Mas. Mungkin pada dasarnya ya itu karena saya belum dapat knowledge-nya. Betul. Jadi saya berpikiran bahwa game itu jelek gitu kan. Ya, jadi ya. Sampai Setuju. situ titik selesai gitu kan. Karena Tanpa saya nggak dapat. harus cari tahu lagi. Ya, itu ke belakangnya. Ya betul. Setuju. Saya juga. Jadi kan artinya kan setelah mendengarkan sesi ini saya jadi oke lah. Artinya ya benar kata Mas, punish and reward. Iya, besok anaknya Bu Novita mainnya setiap Sabtu sama Minggu nih berarti. Iya, enggak. Sebenarnya itu bisa jadi akselerator, Bu. Sebenarnya ya, bukan masalah usia atau apa gitu. Tapi kita batasin gitu loh. The way mereka komunikasi dan lain-lain. Tapi lebih ke arah, saya setuju. Oke, boleh main. Tapi nilai sholatnya nggak boleh bolong ya. Kan bisa. Bacaan Al-Qur'annya harus bagus ya. Ngajinya harus benar ya. Bisa banget. Itu kan yang dilakukan para wali zaman dulu. Waktu masuk ke Indonesia, iya. Orang masyarakat kita nih. Hindu Buddha kok dulu. Tapi bisa kan? Kenapa? Pakai wayang dulu. Dakwahnya pakai wayang. Wayang boleh masuk pelan-pelan. Akhirnya diajarin. Maksud saya, poin saya adalah baik buruknya itu tergantung perspektif kita.
dan perspektif kita yang akan ngerubah mindset kita nantinya. Itu sih. Oke, Yap. terima kasih Bu Novita. Makasih. Bagus tadi Bapak. Jadi kita orang tua nih punya pengetahuan juga, dan anak-anaknya juga punya ini nih, harus self control yang tadi dibilang sama Pak Adrian. Jangan lu main mulu, tapi hal-hal yang lain juga nggak boleh ditinggalin. Gitu. Apapun yang berlebihan nggak bagus, Pak Rinaldi. Apapun yang berlebihan nggak bagus. Apapun. Oke. Ada satu lagi nih dari anak. Terima kasih Bu Novita. Thank you. Thank you. Iya, Terima kasih Bu Novita. Ada Michelle Kwok. Mana nih Michelle Kwok? Michelle? Halo. Ya, suara saya kedengeran nggak? Dengeran. Oke. Ya. Saya mau tanya. Ya. Jadi kemarin itu kan ada berita yang bilang kalau misalnya ada rencana e-sport setelah entah 2 tahun atau setahun lagi. Menurut Bapak itu gimana sih, itu rencana yang bagus dari pemerintah atau mungkin kayak mending nggak usah nggak sih e-sport masuk kurikulum, gimana? Kurikulum ya. Masuk ya, ada wacana begitu ya. Ada baru wacana kalau e-sport ini dimasukkan ke kurikulum. Jadi Michelle menanyakan tanggapan Pak AP bagaimana nih? Oke, thank you. Good question Michelle. Thank you pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Kalau tanggapan pribadi saya mengenai e-sports masuk sekolah itu mungkin terlalu cepat ya. Mungkin kalau saya ngelihatnya e-sports itu masuknya ke ekstrakurikuler. Sebagai pilihan kegiatan siswa di luar kurikulum yang memang mandatory gitu loh. Jadi lebih ke arah sifatnya pilihan. Ketika para siswa dan siswi memilih misalnya menggambar, melukis, sepak bola, basket, tapi ada pilihan e-sport, saya pikir itu approach yang sangat benar ya, dibanding tiba-tiba masukin ke kurikulum. Karena pada dasarnya yang dipelajarin dari e-sports itu apa ya? Kalau di luar negeri ya itu sampai ada jurusan kuliahnya, tetapi lebih ke arah melihat e-sports ini dari aspek bisnis. How to monetize the team, how to make money, how to sustain, how you market your brand dan lain-lain. Jadi bukan skills, how to increase your skills gitu ya? Iya gitu loh, bukan ke arah sana gitu loh. Karena itu tadi, game itu nantinya pasti akan berevolusi gitu loh. Setelah 5 tahun, 10 tahun dia akan ganti lagi sama game baru. Akan ganti lagi, akan adaptasi lagi. Itu yang ngebedain e-sports dengan sports konvensional. Sepak bola udah 100 tahun lebih, basket udah puluhan tahun. Jadi e-sports gimana? Ya mungkin another 5 years gamenya akan berubah, bukan Mobile Legends lagi. Tapi tetap namanya e-sports gitu, electronic sports gitu loh. Tapi genre baru lagi gitu loh. Jenis game yang baru lagi. Nah, hemat saya nggak terlalu tertarik tentang kurikulum karena berarti itu akan merubah terus gitu loh secara konstan. Tetapi kalau itu dijadikan pilihan ekstrakurikuler untuk siswa bisa ya ada pilihan lah tanding lebih fair ya. Iya, tanding basket dulu bosan nih atau sepak bola ya. melulu kejauhan atau kecapean atau lagi dalam pandemi kayak gini belum boleh interaksi sama orang tua. Ya udah deh kita mabar aja yuk 5-5 gitu. Ada pembimbingnya gimana main dengan benar, gimana kita biar bisa fair play, biar gimana bisa komunikasi, biar gimana bisa nge-lead, ada leadership di situ dan lain-lain. Jadi saya lebih cenderung ngelihat e-sports itu ketika mau masuk sekolah mungkin start dari ekskul dulu. Tapi di sekolah-sekolah lain banyak ya Pak ya e-sports sebagai ekskur ya? Oh, udah banyak sekarang. Banyak ya? Banyak. Kita ada kerjasama sama beberapa sekolah untuk menjadikan ini sebagai pilihan ekskul. Karena para siswa dan siswi ini juga jenuh ya, maksudnya nggak bisa gitu dari pagi sampai sore pelajaran, hafalan, matematika terus. Jadi kalau dulu di sekolah mereka bisa interaksi langsung, mereka bisa ngobrol, mereka bisa main sepak bola, main basket bareng. Sekarang kan nggak bisa, udah nggak dibolehin. Nah, akhirnya kemana gitu loh. Nah, mereka ngelihat e-sports ini sebagai boleh dibilang solusi yang kita nggak tahu solusinya, mungkin aja cuma pandemi doang atau mungkin nanti nggak tanya animonya besar dan puji Tuhan ekskulnya tuh salah satu yang paling penuh terus gitu loh sekarang. Iya. Karena orang pengen belajar, orang pengen tahu gitu loh dan pengen interaksi aja gitu secara digital masih bisa bersosialisasi kan, bisa ngobrol kan dalam game kan bisa ngobrol. Woi, banget sih lu gini. Mundur gitu ya. Iya, lu ngapain maju sih ngomel-ngomel gitu. Nah itu perlu loh sebagai anak muda gitu ya, teenagers itu perlu gitu. Sekarang
apa yang mereka lakukan ya dia diem aja nonton Netflix di rumah, ketemu mamanya, papanya, diem lagi, belajar lagi. Bisa stres level anak-anak tinggi sebenarnya. Saya tertarik yang tadi Pak Adrian kerjasama RRQ, mau tahu aja sih kalau ekskul kerjasamanya gimana tuh Pak? Jadi anak-anak main terus. Iya, kita kan kita ada satu yang namanya RRQ Academy. Jadi sekolah-sekolah itu kerjasama sama RRQ untuk menyiapkan semacam pembelajaran ekskul, materinya mau seperti apa dan pelatihnya siapa ke siswa mereka, maunya gamenya apa, itu sih. Oh gitu, dari RRQ itu pelatihnya segala macam. Iya, semua dari RRQ. Kita yang siapin. Karena kan ada dari sekolah kan nggak ngerti ya. Masa guru matematika tiba-tiba jadi guru e-sports kan nggak lucu ya. Malas juga ya kan. Aduh, ketemu dia lagi. Tadi baru diomelin ya kan. Ini Pak Sigit. Ini ada kepala sekolahnya Pak Ape. Ada Pak Sigit. Sorry. Pak Sigit. Ya. Oke. Gak apa-apa tahu aja bisa kerjasama dengan sekolah. Oh iya. Bisa sih, bisa harusnya bisa ya. Banyak sih, banyak tawaran juga. Makanya kita juga sekarang lagi shortage pelatih karena itu tadi animonya gitu loh, sekolah melihat ini sebagai alternatif gitu loh, alternatif supaya ya ini murid-muridnya tetap harus sekolah, tetap harus ini, cuman biasanya ada pelajaran olahraga, biasanya ada ekskul, biasanya mereka bisa ngobrol, ini nggak ada gitu loh. Dan sekolah harus turun peran, harus ada peran sertanya, harus turut serta nih mikirin gimana nih anak-anaknya stres di rumah terus gitu loh. Nah itu mereka ngelihat e-sports lah, maksudnya ngelihat games ini bisa nih, tapi dibatasin ya, karena ada pelatihnya. Nah ini yang benar ya gitu loh, dan jamnya juga jelas gitu loh. Dan itu jadi ajang mereka untuk ngumpul kan. Iya. Oke. Ini satu pertanyaan lagi nih Pak Ape, sebelum closing remark ya. Nanti satu pertanyaan, kemudian Pak Ape closing remark, kasih pesan nih buat kita nih gamer-gamer muda nih. Oke, Pak Basuki gimana Pak? Pak Basuki. Iya, terima kasih Pak Aldi, Pak Ape. Terima kasih ya Michelle. Iya, selamat pagi, salam kenal Pak Ape. Hai Pak Basuki, selamat. Iya, terima kasih Pak Ape, penjelasannya cukup menyenangkan dan gamblang. Karena anak saya hobi game, sampai saya uring-uringan tiap hari uring-uringan. Dan karena masalahnya saya juga tidak hobi, bukannya tidak hobi, tapi karena memang melihat frekuensi permainannya tuh dari pagi sampai jam 3 malam sampai sekarang udah tahu jurusnya Pak ya, udah tahu jurusnya nih ya. Iya, udah dikasih tips sama Pak Ape tadi. Iya, mantap. Iya. Tapi yang jelas gini Kak Ape, maaf ini bicara agak miring. Jadi kemungkinan apa dampak sisi negatifnya dalam artian kan anak saya ini kalau saya melihat dia habis kalau main game itu mesti uring-uringan gitu. Itu. Nah, mungkin bisa sedikit memberi penjelasan sehingga nanti Bapak Ibu guru dan juga anak-anak juga semakin jelas bahwasanya untuk dampak negatif ini dan juga ada solusi untuk mengatasinya. Meskipun tadi Bu Novita sudah mendapat jawaban dari Bu Novita, namun kalau saya melihat anak saya itu cenderung setiap kali kalau habis main game disuruh itu marah-marah. Waduh, ya makan game atau apa kan saya kan juga bingung gitu. Terima kasih Kak Ape. Tips menghadapinya kalau biar nggak uring-uringan gitu ya, biar anak. Ya mungkin yang lain lah, mungkin ada dampak-dampak yang kurang baiknya gitu loh. Terima kasih Pak Basuki. Iya, Pak Aldi, makasih. Terima kasih Pak Basuki. Ya, ini pertanyaannya bagus banget sih. Uring-uringan ya. Jadi gini, balik lagi ya, ini related banget nih sama kehidupan saya. Jadi saya mau sekali lagi mau menggunakan apa yang saya alami juga. Tetapi bukan ke anak saya, tetapi ke papa saya. Papa saya itu perokok. Papa saya itu perokok. Ketika lagi ngumpul keluarga, ketemu nenek dan lain-lain, itu kan ya stop dulu kan. Atau misalnya ke rumah makan, ke restoran yang nggak boleh rokok, nggak ada ruangan rokoknya. Biasanya uring-uringan dia, marah, mukanya asem. Sesederhana karena dia tidak boleh melakukan apa yang biasa dia lakukan. Poin saya adalah uring-uringan ini bukan karena game. Kalau dilihat dari perspektif yang lebih jauh lagi, yang lebih luas lagi adalah ketika individu ini tidak bisa melakukan apa yang dia senangi, kita stop. Pasti akan ada reaksi.
reaksinya tuh uring-uringan, marah, ngedumel, moodnya jadi jelek. Tetapi itu wajar. Ketika dan kuncinya adalah satu, disiplin. Itu yang terjadi ketika papa saya mau stop rokok, ya disiplin, nggak bisa setengah-setengah. Akhirnya ya pelan-pelan akhirnya hilang. Anxiety, cemas, marah-marah, mood swing itu hilang. Perlu peran kontrol dari orang tua. Balik lagi, anak saya, ketika saya bilang hanya boleh main Sabtu Minggu dan iPad-nya saya ambil, marah gak dia? Marah. Tetapi kan bukan berarti habis dia marah saya harus kasih lagi iPad-nya atau kasih lagi boleh main. Enggak gitu. Yang saya lakukan adalah pada saat hari Sabtu dan Minggu, saya nggak hanya kasih dia main game, tapi saya beliin diamond. Artinya apa? Artinya dia bilang, oke, papa saya kemarin memang keras, tetapi ketika dia komit sama omongannya, dia komit sama janjinya, ketika hari Sabtu nilai saya bagus, PR saya semua saya kelarin, saya dapat reward yang setimpal. Akhirnya itu akan jadi siklus. Itu akan jadi siklus. Nah, siklus yang uring-uringan tadi itu harus di-stop. Pasti akan ada reaksi, tetapi percaya saya itu reaksi yang normal. Siapapun yang di-stop ketika mereka melakukan kesenangannya pasti akan uring-uringan. Coba deh tanya anak-anak IPA nih, biasanya kan anak-anak IPA anak pinter nih, anak-anak IPA ya. Saya zaman dulu IPA ya, saya nggak tahu IPA IPS masih ada atau enggak. Itu ya tuh, ada Pak. Iya, hobinya apa? Baca. Coba deh ambil deh buku bacaannya dia deh. Either itu novel untuk pengetahuan atau apa, pasti uring-uringan dia. Pasti uring-uringan. Nggak ada yang nggak uring-uringan. Atau ibu-ibu yang hobi online shopping, coba di stop, disuruh lock out, pusing pasti. Biasanya nge-scroll, biasanya ngeliat barang-barang diskon, barang-barang murah, tiba-tiba di stop, pasti uring-uringan. Jadi poin saya adalah secara psikologis, ketika individu itu disuruh stop untuk melakukan hal yang membuat mereka senang, pasti akan ada reaksi. Reaksinya itu marah, uring-uringan dan lain-lain. Tetapi itu adalah reaksi yang wajar, reaksi yang normal. Dan itu harus di-stop. Karena kenapa? Balik lagi. Nggak bisa main dari pagi sampai subuh, itu nggak bisa. Di profesional pun tidak boleh. Kalau misalnya ada pemain pro saya, jam 2 pagi masih bangun, masih main, itu didenda, Mas. Didenda. Oh, oke. Memang ada aturannya semuanya ya. Meskipun saya bayar untuk main. Saya bayar belasan juta, puluhan juta mereka tiap bulan untuk main. Tetapi ketika mereka mainnya over, itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena fisik mereka pasti akan capek, mata mereka akan cepat lelah, tangan mereka akan rentan cedera. Itu akan merugikan tim nantinya. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena konsultan fisik kita, konsultan psikologis kita, itu konsultan profesional. Konsultannya apa? PSSI, U16. Kita pakai. Kenapa? Ya karena mereka yang biasa handle anak-anak muda. Psikologi seperti apa sih? Ini seperti apa? Oh, kita tanya. Secara fisik seperti apa? Oh, kita tanya yang profesional. Jadi memang kalau di RRQ sendiri itu semuanya benar-benar ada perhitungannya lah ya. Semuanya benar-benar dilakukan secara proporsional, secara profesional. Nah, mengenai pertanyaan Pak Basuki tadi, siklus itu harus di-stop. Siklus itu harus di-stop, reaksi itu wajar. Nggak ada yang instan gitu loh. Nggak ada yang tiba-tiba, Pak, jangan main game, suruh mereka mancing aja Pak, suruh mereka ke kolam ikan aja mancing gitu, nanti nggak uring-uringan. Enggak kayak gitu, mereka uring-uringan. Yang ada nanti pancingannya dibanting-banting gitu loh. Ngamuk dia. Tadi poinnya udah masih kasih suruh mancing, marah. Udah dapat ya Pak Basuki ya. Tadi iya, harus kurang disiplin, lebih itu ya Pak ya. Harus kurang disiplin. Lebih itu, Pak. Jawabannya Pak. Ya, harus konsisten lah. Awal memang mungkin agak sulit, tapi kalau konsisten pasti semoga lebih baik. Oke, terima kasih Pak Basuki. Oke, closing remark deh untuk Pak Pauline sebelum selesai. Yes. Apa sih pesan untuk generasi muda nih yang ingin berkarir di e-sport? Yang terakhir. Yang terakhir ya, I think know your potential. Know your potential. Itu akan ngebungkus semua diskusi kita hari ini. Know your potential. Ada beberapa orang yang memang bakat. Ada beberapa orang yang memang nggak bakat. Bukan berarti kita nggak bisa nikmatin e-sports gitu loh. Game itu adalah sarana hiburan. Ketika kita enjoy, kita nggak harus jadi professional player kok.
Nah, yang harus diwaspadai adalah sebagai orang tua, guru dan teman, banyak orang-orang, anak-anak ini yang apa ya, yang memakai tameng atau topeng untuk menjadi pro player. Ngapain lu main? Oh, gue mau jadi pro player, gue mau latihan. Padahal itu adalah excuse ya, it's just an excuse yang ya. dia buat untuk supaya dia nggak ngelakuin hal yang lain. Sesederhana itu. Jadi know your potential. Kalau misalnya memang kalian memang bakat, memang kalian ngerasa bisa, go for it. Kalau enggak, cari yang lain. Kalian masih muda, kalian bisa coba explore banyak hal. Itu sih. Jadi jangan melulu terpaku, oh, gue mau jadi professional player bisa beli mobil, bisa beli rumah. No. Enggak semuanya. Karena professional player itu hanya segelintir. Maksud saya gini, kalau bicara bulu tangkis, ya misalnya Kevin Sanjaya gitu. Ya cuman ada satu Kevin Sanjaya kan. Cuman ada satu Jonathan Christie gitu. Yang pengen jadi kayak mereka itu ribuan, ratusan ribu anak-anak di seluruh Indonesia. Tapi yang jadi itu cuma satu. So poin saya adalah it's not easy to be a professional player atau jadi popular player atau apapun itu ya, content creator atau YouTuber. Tapi yang paling penting adalah kalian tahu your true potential, know your potential. Kalian sukanya di mana gitu loh. Bukan berarti kalian suka berarti kalian harus kejar, kagak gitu loh. Saya nggak punya cita-cita jadi pro player lagi karena saya harus running bisnis sekarang. Tapi apakah saya masih main game? Saya masih main. Tapi untuk kesenangan saya sendiri, bukan untuk pro player. Dan itu ya paling setengah jam, sejam, that's it. Karena saya harus prioritasin yang lain. Ya itu sih. Iya. Tapi kalau kalian memang yakin dan punya cita-cita apapun itu, gas, kejar. Oke, itu ya. Tadi terima kasih pesannya Pak Ape. Terima kasih juga waktunya sudah mampir ke sini. Terima kasih kalau kami ada salah-salah bicara atau apa. Sorry. Semoga nanti kita lain kesempatan bisa ya kerjasama atau apalah ya. Thank you. Terima kasih Pak Ape. Thank you Rinaldi. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, mari. Thank you ya. Makasih. Ya. Thank you. Terima kasih. Oke, Chris. Acara selanjutnya, Chris. Ya, Sir. Nah, untuk acara selanjutnya, ini kita mau pengumuman pemenang kelas meeting yang dari tadi udah pada tunggu-tungguin nih. Dengan Vicky ya? Iya, ada Vicky juga. Mana Vicky? Mana nih Vicky? Oh, udah ya? Iya. Oke, silakan. Berarti saya undur diri aja ya? Oke, Sir. Thank you ya, Sir. Oke, jadi langsung aja. Buat lomba yang pertama, itu kita ada Valorant nih. Jadi, mulai dari juara yang ketiga, lomba Valorant. Juara ketiga itu adalah kelas 10 IPA. Pemain-pemainnya ada Halim, Andrew, Owen, Jaslyn, dan Livia. Juara keduanya adalah kelas 12 IPS. Pemainnya adalah Radit, Edward, Kevin, dan Daniel. Dan juara yang pertama adalah dari kelas 12 IPA yang terdiri dari Jason, Renaldi, Evander, dan Glenn. Selamat ya untuk kalian semua. Wih, selamat ya untuk para pemenang Valorant. Selanjutnya untuk lomba Mobile Legends, juara ketiga dari lomba Mobile Legends adalah tim dari 11 IPA yang terdiri dari Gracia, Bertrand, dan Aaron. Juara kedua dari lomba Mobile Legends ada dari 10 IPA yang terdiri dari Russell, Kevin, dan Sen. Dan juara pertama lomba Mobile Legends ada dari tim 10 IPA, yaitu Ethan, Ardi, dan Clive. Congrats ya semuanya. Selanjutnya ada lomba cerdas cermat. Juara ketiga dari lomba cerdas cermat adalah kelas 11 IPS. Juara keduanya adalah kelas 12 IPS, dan juara pertama dari lomba cerdas cermat adalah kelas 10 IPS. Selamat ya semuanya. Oke, selanjutnya untuk lomba catur, juara 3 kita ada Annelies dari 11 IPA, juara kedua dari lomba catur ada Cleo dari 12 IPA, dan juara pertama ada Marvel dari 11 IPA. Selamat ya untuk para pemenang. Dan untuk lomba yang terakhir adalah lomba desain poster. Kami persilakan Pak Juni untuk mengumumkan juara ketiga, Pak Yohanes untuk mengumumkan juara kedua dan juara yang pertama. Ya. Oke, kedengaran suara saya, Chris? Kedengaran, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Chris dan Victoria. Ya, untuk juara ketiga lomba desain poster, yaitu pemenangnya adalah Charlene dari 10 IPA dengan total poin
271. Ya, selamat ya Charlene dari 10 IPA. Ya, itu aja, Chris. Terima kasih. Baik Pak, makasih Pak. Untuk lomba yang kedua, boleh diumumkan oleh Pak Yohanes. Ya. Maksudnya untuk juara yang kedua. Juara kedua dimenangkan oleh Tanisa dengan nilai 280 dari kelas 12 IPA. Lalu untuk juara pertama dengan nilai 289 dimenangkan oleh kelas 11 IPA bernama Gracia. Ya, Gracia. Selamat Gracia. Terima kasih. Oke, selamat ya untuk kalian semua. Ya, selamat ya untuk kalian semua. Yang masih belum menang, jangan berkecil hati ya. Masih akan ada banyak kok kesempatan dan lomba-lomba yang bisa kalian ikutin ke depannya. Baik, kiranya kita udah sampai di penghujung acara kelas meeting. Sebagai penutup, kami persilakan Bapak Haris selaku pembina OSIS untuk memberikan kata-kata penutup. Terima kasih, Chris. Suara Bapak bisa didengar? Bisa, Pak. Halo, cek. Suara Bapak bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Pak Yohanes, boleh minta yang tadi yang juara ditampilin biar bisa lihat kita? Bisa nggak, Pak Yo? Bisa tolong Emerlin ya, mungkin saya belum ini. Oh, dari biar panitia. yang lain juga ngelihat hasilnya. Boleh ya, Chris ya, lihat dulu hasil pemenang yang tadi yang boleh Pak. Poster Boleh, ya. Pak. Kita lihat juga kan. Lihat. Sebentar ya. Oke, sambil menunggu. Oke, yang pertama Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak OSIS dan juga peserta lomba ya dari kelas 10, 11, dan 12 untuk kegiatan kelas meeting pada tahun ini sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang sudah membantu mendampingi demi kelancarannya kegiatan kelas meeting ini. Tanpa kerjasama kita semua, mungkin kegiatan kelas meeting kita hari ini dan kemarin ya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk semuanya. Kemudian untuk yang juara, Bapak ucapkan selamat ya, karena sudah berkompetisi dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik juga ya. Untuk yang belum menang, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan nanti di tahun depan atau semester depan kalau masih ada ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang belum menang ada kesempatan lain bisa memenangkan lombanya. Kemudian yang terakhir Bapak ucapkan juga untuk OSIS terutama terima kasih atas pengorbanannya dari mulai persiapan ya cukup lama persiapannya, kemudian pelaksanaan hari ini sudah berjalan sangat baik. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin Pak Yohanes sudah bisa belum? Emerlin. Ini aku lagi minta bantuan Nidia, bentar ya. Oke. Mungkin penutup dari Bapak udah, Chris ya. Nanti tinggal lihat penampilan hasil pemenang posternya. Nanti setelah itu lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima Jadi kasih bagaimana Pak Yohanes? Bisa ditampilkan ini hasil-hasil dari yang Pak? Panitianya ya, panitia bagian desain poster. Kalau Bapak, Pak Juni dan Bu Nuf itu bagian penilaian ya, juri penilaian. Panitianya itu ada 2 orang, Nidia sama Emerlin. Nidia sama Emerlin, ya. Gimana Nidia, Emerlin bisa ditampilkan nggak hasil-hasilnya ini? Oke, udah kelihatan belum ya? Udah. Ya, sudah. Ini juara 3 yang diperoleh oleh Charlene kelas 10 IPA. Ini Charlene punya ya. Keren banget ya. Selanjutnya Tanisa punya.
ini ya karyanya bagus banget. Ini inspirasinya dari mana ini? Mantap. Kaleng Kongguan ya? Kongwan. Mantap ini, mantap. Hasilnya tuh yang bikin mantap desain. Keren. Keren. Ya, juara 1 coba lihat juara 1. Gracia. 11 IPA Gracia. Nih keren banget nih. Oh, mantap banget nih. Wah, untuk yang juara 1 ini kalau boleh tahu proses pembuatannya berapa lama nih? Persiapannya, gambarnya, segala macamnya. Ini punya siapa? Gracia ya? Dari kelas berapa? Kelas IPA. Kelas IPA. Gimana Gracia? Halo Gracia? Mantap. Proses pembuatannya sekitar 3-4 jam. 3-4. Oh, 3-4 jam doang. Kirain sampai berhari-hari. Keren banget. Puas gak sama hasilnya nih? Lumayan. Awal dapet ide bikin begini dari mana? Dari teman. Dari temen. Oh, kirain terinspirasi sama PJJ gitu, belajar online, makanya dibikinnya di laptop atau gimana? Tris, ini Gracia berarti panen ya, Tris ya? Kenapa, Pak? Kenapa? Panen. Dia ML kan juga juara 3 kan? Iya kan, ML juara 3. Terus poster juara 1. Apalagi udah ya, cuma 2. Panen kan? 2 hadiah tuh. Bukan cuma 2, Sir, tapi udah dapat 2, Sir. Oh, udah cuma 2, ya benar. Bisa traktir teman-temannya. Hadiahnya nih. Oke. Kalau gitu, makasih ya Gracia ya. Makasih juga teman-teman yang lain yang udah mengikuti lombanya dengan baik. Hasil karya kalian semuanya keren-keren dan kalian semua kompak dan juga udah bisa tunjukin ke kita semua kalau kalian itu semuanya kompeten dan juga kece-kece semuanya. Ya, Oke, kalau gitu Vicky gimana ini yang kita lanjutin ya? Ya, selanjutnya kami persilahkan Bapak Sigit selaku Kepala Sekolah SMA Mahatma Gading untuk memberikan closing statement. Oke, tes 1, 2. Suara Bapak bisa didengar dengan cukup jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Unit SMA Mahatma Gading, yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi peserta didik SMA Mahatma Gading. Pertama-tama Bapak mengucapkan terima kasih kepada Pak Haris selaku pembina OSIS, kemudian Bapak Ibu Guru, semua yang telah mendampingi, membantu rangkaian acara kelas meeting dan webinar, mulai hari Senin sampai dengan hari ini. Bapak juga berterima kasih kepada anak-anak OSIS yang sudah bahu-membahu dalam pelaksanaan kegiatan kelas meeting online dan juga webinar hari ini. Sambutan atau kata penutupan dari Bapak, ini Bapak beri judul yaitu relevansi kelas meeting online dan e-sport dalam perspektif pendidikan. Rangkaian kegiatan hari ini Selasa 7 Desember 2021 yang diawali dari hari Senin kelas meeting online, kemudian dilanjutkan dengan webinar e-sport yang kesemuanya aktivitasnya itu serba digital atau setidaknya dominan digitalnya. Bapak mencoba menyimpulkan ada banyak hal penting atau nilai yang bisa kita ambil dari aktivitas kemarin dan hari ini. Tentu saja sesuai dengan bakat minat masing-masing seperti tadi yang disampaikan Pak AP.
tentu saja hal penting nilai yang diambil yang positif. Kemudian satuan pendidikan atau unit SMA Mahatma Gandhi, juga unit-unit sekolah yang lain tentu saja sudah semestinya mengambil posisi yaitu mengenalkan apa yang disebut kewarganegaraan yang cakap digital, atau bahasa Inggrisnya digital citizenship, kira-kira seperti itu ya. Yaitu menyiapkan semua anak mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan nanti di perguruan tinggi untuk siap masuk ke dunia digital. Siap masuk ke dunia digital. Pendidikan era digital. Hari ini adalah bagian kecil atau perjalanan pendek dari rangkaian perjalanan panjang kalian sebagai peserta didik di era digital. Apalagi di era pandemi juga. Nah, sekali lagi, Bapak garis bawahi siap masuk ke dunia digital dengan segala konsekuensi positif dan negatifnya. Lalu kontekstual relevansinya dengan tadi webinar Pak AP apa? Bapak garis bawahi secara umum testimoni dari Pak AP tadi, Pak Adrian Paulin sebagai CEO, itu bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan pegangan untuk mendekati nilai atau untuk mendekati konsekuensi yang positif, sekaligus menjauhi konsekuensi atau nilai-nilai yang negatif atau mungkin tidak menguntungkan atau tidak relevan. Kira-kira seperti itu. Selamat bagi para pemenang kelas meeting online, selamat bagi semua para peserta kelas meeting online karena sudah melatih dan akan terus melatih semangat berkompetisi di era yang terus berkembang, di era yang terus dinamis berubah. Itu saja pesan dari Bapak. Terima kasih. Bapak kembalikan kepada pembawa acara Christopher dan Victoria. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Sigit. Demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga dukungan baik dari para guru dan juga para murid. Saya mewakili OSIS ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Karena kegiatan kita hari ini sudah dimulai dengan doa, alangkah baiknya jika ditutup dengan doa juga. Kepada Bapak Yohanes, kami persilahkan. Ya, mari semuanya kita akan berdoa sesuai iman kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari pagi hari hingga siang hari ini. Semua acara dapat berjalan dengan baik. Dan biar setiap kegiatan kami dapat memetik nilai-nilai di dalam kehidupan kami masing-masing untuk masa depan kami. Berkati guru-guru, berkati siswa semuanya, ya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Victoria dan Christopher selaku MC izin pamit. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya kegiatan hari ini, Pak Aldi. Hadiahnya gimana nanti? Untuk yang hadiah, Chris mana Chris? Nanti didata Chris ya? Ya, yang untuk yang pemenang ya, Pak, jangan dulu. Data. Udah ada datanya Pak. Udah ada, udah oke. Nomor-nomornya. Nomor-nomornya ya oke. Tinggal disalurkan. Oh datanya belum dikumpulkan. Di rekap maksudnya Chris, misalnya siapa nomornya berapa? Kan ini voucher GoPay kan atau OVO sih? Sepertinya antara GoPay atau transfer lewat bank, Pak. Oh gitu. Iya. Nanti kamu tolong didata ya. Pak Denis. Hasil rekap datanya nanti kirim ke Bapak juga untuk dokumen. Ininya dekat, rumahnya dekat Pak ini ya?